Hi everyone, welcome back to English class with Mrs. Amber. How are you? I hope you are doing well. So today we are going to have a discussion about the language features of narrative text. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang unsur kebahasaan yang ada dalam narrative text. What are they? Apa saja? Let's check this out. Kita lihat ya. So, the menu are menunya. The first one, discussing the use of simple past tense, discussing the use of adverbial of time, and then the last one, discussing the use of direct speech. Jadi unsur kebahasaan dalam naratif yang akan kita pelajari ada 3 macam. Yang pertama, penggunaan simple past tense, yang kedua penggunaan adverbial of time atau keterangan waktu, dan yang ketiga penggunaan direct speech. Itu apa sih? Kita bahas satu-satu ya. The first one, the use of simple past tense. Yang pertama, penggunaan simple past tense. Simple past tense apa sih? Simple past tense itu? Simple past tense is a tense that talking about something in the past. Jadi, simple past tense itu adalah tata bahasa yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian di masa lampau, di mana kejadian masa lampau itu bisa kita tandai dengan penggunaan verb atau kata kerja dalam bentuk yang kedua. Nah, contohnya di sini ada lived yang kata kerja pertamanya live, named yang kata kerja pertamanya name, dan went yang kata kerja pertamanya adalah go. Nah, kalian harus juga sering-sering untuk membaca verb 1 dan verb 2 juga ya. Okay? The next one, we have adverbial of time atau kata keterangan waktu. Karena naratif ini kita berbicara tentang masa lalu, jadi adverbial of time yang digunakan seperti once upon a time pada suatu hari, one day suatu hari, long time ago pada masa yang lalu. Nah, itu menunjukkan bahwa adverbial of time yang digunakan ini adalah menunjukkan pada masa yang sudah terjadi lampau dan tidak tahu kapan itu pastinya. Okay? The next one is direct speech. Nah, yang ketiga ini kita ada direct speech. Direct speech itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang langsung. Nah, kalimat langsung ini ketika kita menggunakannya dalam bahasa tulis, maka we place the word spoken between the quotation mark. Jadi kita menempatkan kalimatnya itu dalam tanda petik atau tanda kutip. Let's see the example. Kita lihat contohnya di situ ya. Nah, contohnya di situ ada how adorable they are. A little girl said to her sister. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa selain direct speech itu menggunakan quotation mark, juga kata atau kalimat yang ada di quotation mark ini tidak menggunakan verb yang kedua, tapi menggunakan verb yang ke satu. Jadi, hati-hati ya cara membedakannya. Okay? Now, it's time to analyze. Sekarang kita mau menganalisis. Jadi, setelah ini kita akan bersama-sama menganalisis sebuah teks naratif dan kalian harus mendengarkan dan juga menontonnya secara seksama ya teman-teman. Okay, so here is the narrative text. So here is the story of the legend of Tobalik. Jadi ini ada cerita tentang legenda Danau Toba. Can you spot the underlined words? Kalian bisa lihat kata-kata yang digarisbawahi? Ya, kata-kata yang digarisbawahi di situ merupakan bukti bahwa naratif teks menggunakan simple past tense. Di situ ada lived, ada cut, ada brought, ada left, ada search, ada came, ada was, ada turned, ada fell, ada ask,
ada agreed, ada was, ada promised, and married. Nah, caranya gimana sih kita mengidentifikasi itu verb duanya yang mana? Nah, kalian harus tahu kalau verb itu adalah juga sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Nah, predikat dalam sebuah kalimat itu biasanya berada di belakang subjek. Jadi kita bisa mengidentifikasi predikatnya dari mengidentifikasi subjeknya terlebih dahulu. Begitu ya. Okay, the next one we have the adverbial time. Nah, kalau yang adverbial time di situ ada kata one day yang dilingkarin one day. Nah, itu merupakan bukti bahwa naratif menggunakan kata keterangan waktu one day. Okay, the next one. The next one we have direct speech atau kata langsung, kalimat langsung. Ini sangat mudah ya teman-teman, tinggal kita lihat kalimat yang ada di dalam quotation mark atau di dalam tanda petik. Nah, di sini sudah kita analisis yaitu why did you eat my lunch, you son of a fish? Said Toba. Nah, itu merupakan contoh dari direct speech. Bagaimana? Do you understand? Do you get it? It's easy, right? Sangat mudah, bukan? Nah, setelah ini berarti adalah giliran kalian. Ya, giliran kalian untuk menganalisis sebuah teks naratif berdasarkan language features atau unsur kebahasaan yang digunakan. Yang pertama simple past tense, yang kedua adverbial of time, dan yang ketiga direct speech. Seperti yang telah kita lakukan bersama-sama sebelum ini. Nah, teksnya di sini tentang The Legend of Telaga Warna. Nah, nanti teks ini silahkan dibaca dan dianalisis. Begitu ya. Do you have any question? If you have any question, don't be hesitate to ask me on our group WA. Okay? Thank you so much for listening. Happy learning and I'll see you on my next video. Bye!